Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Diajeng Herlina. Kali ini di Ruang Berbagi episode ketiga. Sajian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Pancasila dan semangat kebangsaan generasi muda. Dan berbahagia sekali pada malam hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat kompeten untuk menyampaikan mengenai Pancasila. Beliau adalah Dr. Heri Santoso, seorang kepala Pusat Studi Pancasila pada tahun 2015-2019, lebih tepatnya Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Filsafat Nusantara. Dan kenapa kita mengambil tema kali ini mengenai Pancasila dan semangat kebangsaan generasi muda? Ya, kita tahu bahwa satu hari yang lalu, hari Senin 1 Juni 2020, kita baru saja memperingati hari kelahiran Pancasila atau hari lahir Pancasila. Dan pada malam hari ini kita ingin menggelorakan rasa cinta kita sebagai generasi muda terhadap Pancasila. Baik, tidak berpanjang lebar, kita akan mengundang yang kita nantikan bersama, Mas Heri Santoso Gadjah Mada. Baik teman-teman, silahkan nanti bergabung karena akan ada gift yang sangat menarik, yaitu e-book dari Mas Heri dan juga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, Mas Heri, saat ini kita sedang IG Live. Dan insya Allah selain IG Live kita juga akan merekam kegiatan ini melalui IGTV dan juga YouTube. Baik Mas Heri, kita langsung saja ya ke topik masalah kita malam hari ini. Sebetulnya seberapa penting sih generasi muda Indonesia memahami sejarah dan juga arti penting Pancasila? Oke, Halo? agak terputus-putus gambarnya. Oh ya. Suaranya terputus-putus. Oh ya, saya coba. Sesuaikan ya. Bagaimana Mas kalau sekarang? Oke, ya, bagus. Oke ya. Oke. Silakan Mas. Oke. Selamat malam teman-teman sekalian, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Kita hidup kan tidak sendiri. Kita hidup bersama yang lain. Nah, apalagi hidup bersama ratusan juta manusia. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa menyatukan di antara sekian juta manusia itu? Itulah yang dikatakan sebagai ideologi. Itulah yang dikatakan sebagai way of life, yang mengikat bersama sebagai roh, sebagai suatu komunitas, yang kalau kita katakan sebagai bangsa. Terus kalau kita mau membangun sesuatu, dan sesuatu itu namanya negara, tidak mungkin membangun itu tanpa dasar dan tanpa tujuan. Nah, dasar dan tujuan itulah yang kita kenal sebagai dasar negara. Itulah yang kita namakan Pancasila. Pertanyaannya adalah, kita butuh nggak dasar dan tujuan bernegara? Kita butuh nggak roh pengikat hidup bersama? Sebagai generasi muda kan harus rasional ya. Pertanyaannya, kita butuh nggak itu? Itu aja. Nah, dari situ tentu kita semua akan menjawab, kita butuh itu. Cuma masalahnya adalah seberapa komit kita, seberapa terpanggil kita untuk mengaktualisasikan Pancasila itu. Oke. Mas Heri. Jadi saat ini kan kondisinya memang tidak semua generasi muda punya kesadaran yang sama. Dan kami di BNN PDI sendiri melihat bahwa masih banyak generasi muda kita yang terjerumus narkoba. Salah satunya saya kira karena
belum memahami memahami pada pada betapa pentingnya betapa Pancasila bagi pentingnya kehidupan Pancasila kita. bagi kehidupan Nah, kita. ini Nah, saya kira ini adalah saya kira bagian adalah dari bagian dari efek negatif efek negatif bagi bagi generasi muda yang tidak generasi paham muda yang tidak Pancasila. paham Bagaimana Pancasila. menurut Mas Heri? Bagaimana menurut Mas Heri? Ya, kalau Pancasila diartikan tekstual seperti itu terlalu jauh ya. Dan Pancasila kadang menjadi sesuatu yang asing dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi Pancasila menjadi berarti manakala ya Pancasila itu mesti harus ada isinya. Isinya agama, isinya budaya. Kemudian isinya kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau tidak ada isi itu, Pancasila menjadi suatu diskusi yang mengawang-awang, nggak akan bersentuhan dengan kehidupan nyata. Ya, contoh misalnya begini, tentang apa toh yang dianggap baik, apa toh yang dianggap buruk, itu setiap orang mesti punya acuan sendiri. Cuma masalahnya budayanya membenarkan itu enggak, agamanya membenarkan itu enggak. Nah, kalau dia sebagai seorang yang menganut budaya tertentu, menganut agama tertentu, pertanyaannya, ketika hidup dengan budaya yang lain, ketika hidup dengan agama yang lain dalam negara Indonesia, kira-kira itu bisa diterima enggak? Nah, disitulah Pancasila memberi ruang sebenarnya. Jadi prinsipnya begini, Pancasila itu intinya sebenarnya fitrah, menjaga fitrah kita agar kita bermartabat sebagai manusia gitu. Dengan begitu lebih ringan. Kita Pancasila bukan sesuatu yang jauh sekali. Iya, betul. Iya, betul. Karena memang begitu Karena ya, Mas memang ya. Kalau begitu kita ya, kalau kita seperti hari ini, malam ini, ngomongin apa sih? Ngomongin Pancasila. ngomongin Pancasila, Berat banget sih. Apaan sih Pancasila? Sesuatu yang sangat abstrak gitu. Tapi seperti Mas Heri sampaikan tadi, Pancasila itu fitrah kita. Ya. 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 Cuma masalahnya begini loh. Setiap orang kan punya masalah. Setiap suku bangsa punya masalah. Setiap bangsa punya masalah. Setiap negara punya masalah. Pertanyaannya adalah, adakah kerangka pikir, way of thinking, way of life, yang bisa di satu pihak menjadi kesepakatan, kalau dalam bahasanya Bung Karno itu media statik gitu ya. Tapi di lain pihak juga menjadi bintang pengarah, lestar dinamis gitu ya. Nah, setiap kehidupan mesti membutuhkan itu. Itulah yang kita namakan Pancasila. Mungkin teman-teman tidak suka menyebut itu, tetapi ketika berinteraksi dengan orang lain kan begini. Misalnya kita menata suatu organisasi. Yuk kita bangun organisasi dalam hati kita, dalam kesepakatan teman-teman tentu organisasi kita ini organisasi yang bukan ateis ya. Organisasi kita ini organisasi yang religius. Mungkin religiusnya agamanya beda ya, tapi religius dan tidak ateis gitu ya. Organisasi kita itu menghargai setiap anggota, bukan otoriter. Nah, bahasa seperti itu kan bahasa yang ringan untuk mengkomunikasikan Pancasila. Cuma kalau kita bahasakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia kan. Iya. Dan begini Mas Heri, jadi kan memang saya melihat masih banyak orang yang menerima Pancasila ya udahlah itu adalah sebuah pelajaran atau bagian dari kurikulum pendidikan kita yang mau nggak mau dia harus mengikuti itu. Ya, dan melupakan sejarah Pancasila itu sendiri. Mungkin Mas Heri bisa bisa menggambarkan sedikit di seksi ini bagaimana dulu para founding mother kita bersepakat bersama memunculkan Pancasila itu sebagai kesepakatan bersama nilai luhur Indonesia. Ya, kalau kita ingat peristiwa 1 Juni itu, waktu itu kan sebelumnya ada sidang namanya sidang BPUPK, Badan Persiapan Kemerdekaan, Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPK, I-nya belum ada, Indonesianya belum ada waktu itu. Nah, waktu itu pimpinan sidang Dr. Rajiman Wijayadiningrat itu kan bertanya, Dr. Rajiman, apa dasar negara Indonesia merdeka yang akan kita dirikan itu? Nah, sekian banyak pembicara belum ada yang menyampaikan apa yang menjawab pertanyaan pimpinan sidang itu. Baru tanggal 1 Juni itulah Bung Karno
setelah juga merenungkan sekian lama mendengar aspirasi yang berkembang, beliau menamai gagasan tentang dasar-dasar bernegara itu namanya Pancasila. Jadi 1 Juni itu munculnya istilah Pancasila. Tapi nanti pengesahannya ya 18 Agustus. Ya, itu yang kadang menjadi diskusi. Nah, pertanyaannya adalah, ini dasar hidup bernegara. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya tahun 80-an menjadi agak sedikit heboh ketika Pancasila dalam tanda kutip agak dipaksakan untuk menjadi asas, satu-satunya asas organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Pada sementara yang lain sudah berasaskan Pancasila, sementara yang lain berasaskan agama, yang lain dan seterusnya. Nah, dari situ tampaknya begini, kalau untuk sebagai dasar negara kita tidak terjadi perdebatan ya. Tapi kalau sebagai asas dan ideologi organisasi itu masih menjadi tarik ulur. Tapi kelihatannya untuk sekarang situasi itu tidak setegang tahun 80. Artinya ketika organisasi besar seperti HMI waktu itu terus pecah, kemudian NU menerima dan sebagainya, diskusi-diskusi itu sudah mulai berkurang. Oke. Kalau Mas Heri melihat sekarang memang bagaimana Mas, generasi muda kita memandang Pancasila itu sendiri, apakah sudah ada penelitian dari lembaga yang mungkin pusat studi Pancasila terkait dengan tren generasi muda dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka? Oke, gini, riset kami sejak Undang-Undang Sisdiknas 2003 ya, sampai 2015, sebelum muncul kurikulum 2013, K13, itu memang terjadi kekosongan. Bayangkan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu menghapus 1, pendidikan Pancasila, 2, pendidikan terkait dengan geografi, ilmu bumi. Nah, ini menarik. Pertanyaannya adalah, ini by accident, ini kecelakaan, atau by design? Loh, pertanyaannya adalah, negara mana di dunia ini yang menghapuskan pendidikan ideologi bangsanya? Yang kedua, negara mana di dunia ini yang justru menghapus tentang bagaimana memahami ilmu bumi, geografi, kekayaan alam yang dimiliki bangsanya? Kalau dijawab Indonesia, maka yang ketiga lebih parah lagi, menghilangkan sejarah. Tapi sejarahnya memang itu adalah sejarah perjuangan bangsa, karena dianggap terlalu ideologis. Tapi ini menarik. Ideologinya tidak diajarkan secara formal, ilmu buminya tidak diajarkan secara formal, sejarah perjuangan bahasanya tidak diajarkan secara formal, dengan alasan ini terlalu ideologis rezim. Akibatnya 10 tahun generasi yang di SD, SMP, SMA itu kehilangan memori kolektif. Nah, baru dengan kami waktu itu masuk menjadi termasuk perancang kurikulum 2013 itu, kita coba masukkan ke sana. Tapi mesinnya mesin lama, idenya ide baru, jadi nggak matching. Akibatnya yang terjadi, kami sebenarnya ingin misalnya Pancasila dan sebagainya dibelajarkan secara menarik, lebih interaktif, lebih berhasil pengalaman dan sebagainya. Yang terjadi adalah guru mengeluh, Pak, jamnya terlalu panjang, terlalu lama, sehingga guru kehabisan bahan. Saya dalam bahasa Jawa, guyon mengatakan gini, lah konsep kami itu guru ngancani, bukan ngandani. Konsep kami itu guru itu menemani, bukan ngomongin. Nah, kalau ngomongin, kayak siapa yang terlalu banyak yang diomongkan, murid pun juga nggak tertarik. Nah, pada desain kami, itu misalnya setara 3 SKS itu ya, itu harusnya kan menemani siswa ke lapangan dan sebagainya, menemani siswa bereksperimen. Nah,
Tapi intinya 5 tahun terakhir itu terjadi semangat baru memunculkan kembali 3 itu tentang ideologi negara, yang kedua tentang sejarah perjuangan bangsa, yang ketiga tentang ilmu bumi. Untungnya ini di Jogja itu walaupun undang-undang Sisdiknas tidak mencantumkan itu, tapi setiap sekolah itu atau di Jogja tetap mengajarkan itu hebatnya Jogja. Alhamdulillah ya Mas Dia. Hebatnya perguruan tinggi di Jogja itu tetap mengajarkan itu walaupun di undang-undang Sisdiknas nggak ada. Nah baru belakangan ini kita bisa memasukkan kembali lewat undang-undang pendidikan, diajarkan kembali. Alhamdulillah, iya. Jadi memang lika-likunya seperti itu ya Mas Heri ya. Makanya kita sudah mulai terjawab nih. Saya sebagai seorang ibu yang generasi muda itu apakah tidak dipengaruhi oleh lingkungan? Nah ini kan ada lingkungan pendidikan, media dan sebagainya. Pertanyaannya ketika lingkungan pendidikan, media, dikeluarkan dan sebagainya steril dari 3 itu, kira-kira yang masuk apa? Yang masuk adalah ide-ide lain, gagasan lain, informasi lain yang tidak selalu sejalan dengan cita dan tujuan hidup kita bersama di Indonesia ini. Itu yang terjadi ya Mas? Iya. Dalam bahasa lain, kalau negara, orang tua, masyarakat tidak mengedukasi ideologi bangsanya, mesti anak mudanya diedukasi dengan ideologi lain. Nggak otomatis itu. Seberapa parah sih Mas? Masuknya ideologi lain tersebut mungkin tahun terakhir ini. Gini, pertanyaannya gini. Kira-kira di dunia ini ada nggak pertarungan ideologi? Ya, kalau generasi muda menjawab tidak ada pertarungan ideologi, memang betul-betul ahistoris dia. Kalau kenyataannya memang begitu gimana Mas? Iya toh. Pertanyaannya dia hidup. Itu ada nggak pertarungan ideologi di antara negara-negara yang hidup di dunia ini? Kalau dia mengatakan tidak ada pertarungan ideologi, berarti memang historis. Nah, pertanyaannya adalah ideologi apa yang bertempur? Tentu tidak mesti dilabeli liberalisme, marxisme, kapitalisme dan sebagainya. Itu tentu tidak sevulgar itu ya. Tapi pertanyaannya misalnya begini, korporasi-korporasi besar itu pengen nggak memasarkan produknya, pengen nggak mendapatkan keuntungan, pengen nggak asetnya terjaga, pengen nggak dia mendapatkan pasar sebanyak-banyaknya. Terus kalau pengen seperti itu, dia melakukan sesuatu nggak? Yang dianggap sebagai klien, yang dianggap sebagai konsumen, perlu mengamankan nggak? Nah itulah sebenarnya pemain-pemain ideologi baru yang tidak identik dengan state, tidak identik dengan negara, tapi jelas bermain. Pertanyaannya adalah ketika kita seperti bermain sepak bola, tidak ada mekanisme pertahanan, kira-kira bobolnya berapa kali tuh? Iya kan? Oke. Iya, jadi sekarang kita sudah mulai Mas, ada usaha yang lumayan lah saya lihat menggunakan Pancasila dan kita sudah mulai meningkat kembali gitu ya, baik di lingkungan pendidikan, di masyarakat Ya, dan juga pemerintah. Kadang-kadang overdosis. Overdosisnya bagaimana Mas? Misalnya begini, saya Indonesia, saya Pancasila, itu kan luar biasa agak gimana gitu. Emang nggak boleh ya Mas? Itu mesti ada yang hilang itu. Kalau saya pendukung Pancasila, saya pencinta Pancasila masih bisa diterima. Tapi kalau saya Pancasila itu mohon maaf sekali. Saya kritik habis-habisan gitu. Merusak logika berbahasa kita. Iya nggak? Artinya maka waktu itu banyak komentar, boy ini mau alaf Pancasila ini. artinya soalnya ini Mas, soalnya euforia gitu. Lama mereka tidak bicara Pancasila, ketika pegang kekuasaan, pegang podium, dia harus ngomong Pancasila kan? Tapi stok memorinya nggak ada itu.
Iya, iya. Sementara yang penggiat Pancasila malah diam itu. Oke. Jadi ternyata apa baru tahu ya ada kita ngomong saya Pancasila ini. Oke Mas. Baik teman-teman yang sudah bergabung, saya ingatkan lagi bagi 5 penanya terbaik akan mendapatkan e-book filosofi dan humor Guru Besar UGM dan 11 kacamata melihat Tuhan, dan juga dapat masker dari BNNPBI. Jadi silakan nggak usah ragu-ragu untuk bertanya sama Mas Heri. Ya, Mas Heri, kita lanjutkan ya Mas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ekspresi Mas. Ekspresi kekinian Pancasila yang sejalan dengan cita rasa generasi muda milenial ini loh Mas, yang tiap hari medsosan terus. Gitu. Oke. Pertanyaannya gini, ada yang santai, ada yang serius. Kalau serius gini, kira-kira orang tua itu ikhlas nggak memberikan estafet kepemimpinan pada Anda generasi muda? Kan pertanyaannya itu. Nah, mereka masih menganggap Anda itu seneng-seneng bermain-main dengan harimau. Sementara Anda menganggap ini bukan membahayakan, ini lucu, imut-imut gitu loh. Nah, ini kan berarti terjadi komunikasi yang terputus antara generasi sebelumnya dengan generasi sekarang. Inilah masalahnya. Nah, pertanyaannya adalah kegelisahan generasi yang lalu, generasi bukan generasi like and subscribe ini. Ini kan oke, ini anak-anak kok sedang mengejar tampilan, kaleng-kaleng, botol-botol gitu ya. Sementara yang lain mengatakan, oh itu jadul, itu nggak relevan, itu nggak menarik. Gitu. Yang generasi lama mengatakan enggak, situasinya tidak harus menarik terus, tapi Anda perlu. Jadi ini kesenjangan. Ada kesenjangan. Betul. Pertanyaannya adalah, sekarang generasi muda harus merumuskan masalah bangsa ini apa. Kemudian mereka mengambil peran apa. Itu. Jadi, kalau memahami masalah bangsa ini, masalah kemiskinan, masalah ketertinggalan, masalah miskomunikasi, masalah keterpecahan dan sebagainya, kemudian dia mengambil itu sebagai peran dia, peran kekhalifahan dia, peran kepemimpinan dia. Nah, itulah yang menurut kita sangat dibutuhkan saat ini, dan itu ekspresi dari Pancasila. Oke. Sebetulnya udah banyak juga ya teman-teman kita yang terpanggil ke sana ya Mas Heri. Iya, cuma begini loh, kalau masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, yang BNN sibuk dengan dirinya sendiri, kemudian yang bela negara sibuk dengan dirinya sendiri, kemudian yang bekerja di lab sibuk dengan dirinya sendiri, dan masing-masing merasa hebat, tapi mudah sekali diterobos kan, tidak ada koordinasi kan, ibarat kebersamaan menjadi irama yang tidak menarik kan, apalagi kalau berhadapan dengan musuh bersama gitu kan. Yang sekarang jadi masalah, tampaknya tidak menyadari ada musuh. Itu dikasih musuh Mbak Corona pada centang perenang kan. Terbuktilah sudah apa yang dikatakan Mas Heri. Oke, mungkin ada yang bertanya. Iya. Teman-teman sudah mulai bergabung. Silakan yang ingin bertanya. Ini ada siapa ini? Geandrai, silakan Geandrai. Kita tunggu ya pertanyaan dari teman-teman. Halo Mas Heri. Ya. Ya. Selanjutnya Mas. Kalau di Indonesia sendiri, sebetulnya, saya pasti penasaran. Oh ini, Gendra udah ngasih pertanyaan. Bagaimana caranya menumbuhkan wawasan kebangsaan dengan Pancasila pada generasi ini? Oke, begini teman-teman sekalian. Setiap generasi itu kan ada tantangan zaman. Kemudian orang-orang yang terpanggil di masa itu merumuskan masalahnya itu apa dan menjawabnya dengan cara apa. 08
1908 mereka merasa terjajah. Terus bagaimana keluar dari penjajahan? Mereka mengatakan karena kita berjuang tetapi sangat tradisional, kedaerahan, dan tidak bersatu. Maka mereka menggunakan cara organisasi yang lebih modern untuk merdeka. Nggak berhasil, belum berhasil. 1928 mereka sadar bahwa kita tidak bersatu. Maka mereka menjawab dengan sumpah pemuda. Ya. Yang bersatu. Bertanah S1. Berbangsa satu dan menjunjung bahasa persatuan. Nah, apa sudah berhasil? Belum juga. Belum juga. 45 mereka akhirnya baru mampu menghasilkan kemerdekaan. Pertanyaannya adalah, ini 2020. Masalah bangsa ini apa gitu loh. Nah, itulah yang harus ditemukan para tokoh-tokoh muda. Kemudian mereka ketika sudah ketemu masalahnya, kemudian mereka menjawab apa masalah itu. Ibarat orang yang lulus dalam ujian itu kan kalau tahu soalnya dan bisa menjawab. Nah, yang saya khawatirkan sekarang ini, generasi muda itu tidak tahu masalahnya. Gimana bisa menjawab gitu. Kalau saya, pertanyaannya adalah gini. Kita bernegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Mudah-mudahan generasi kita sepakat tentang itu. Pendiri negara ini inginnya kita itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita merdeka dalam arti yang sesungguhnya? Sudahkah kita sudah bersatu dalam arti yang sesungguhnya? Sudahkah kita berdaulat dalam arti yang sesungguhnya? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Sudahkah adil dalam arti yang sesungguhnya? Sudahkah makmur dalam arti yang sesungguhnya? Kalau belum, itulah tugas generasi muda untuk merealisasikan itu. Dengan begitu, ekspresinya apa saja bebas. Yang penting mengarah itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Gitu aja. Ya. Ekspresinya bebas, tapi tadi ya kuncinya ya. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke. Ini ada pertanyaan Mas dari Hamzah Fajar. Bagaimana cara meningkatkan semangat berpancasila, bernegara di tengah banyaknya paradigma seperti hukum di Indonesia yang bisa dibeli, tak berpendapat, yang dibatasi? Oke. Tentang hak berpendapat ya. Ya, mungkin agak pesimis dia, Mas. Ya, ini pertanyaannya adalah siapa yang membatasi? Ya enggak? Tapi kalau itu memang suatu kebenaran, kenapa juga harus takut gitu loh? Ya enggak? Jadi dalam sejarah Indonesia banyak pemikiran-pemikiran besar itu lahir di penjara justru. Dan sejarah umat manusia, tokoh-tokoh besar itu lahir dari penjara. Guyonannya kan gini. Banyak orang di penjara tapi pikirannya merdeka. Sementara banyak orang tidak di penjara tapi pikirannya terpenjara. Sehingga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Wow, luar biasa. Iya kan? Bahan renungan itu, Mas. Iya kan? Jadi pertanyaannya gini loh. Misalnya contoh, ada orang alay yang mengatakan, kebebasan kita dibatasi. Loh kalau memang benar kenapa takut itu loh? Iya kan? Tapi kalau salah, ya memang harus dibatasi, mengganggu orang lain gitu loh. Iya enggak? Jadi wajar aja lah. Contoh kasus yang kemarin agak jadi ribut di UGM itu. Ya, lagi viral. Logikanya kan sederhana. Ada kebebasan akademik, ada kebebasan mimbar akademik. Tapi pertanyaan saya, adakah kebebasan yang tanpa tanggung jawab? Mesti bacanya kurang itu. Ada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, tapi ada tanggung jawab akademik gitu loh. Oke. Nah kalau tahu tanggung jawab akademik kan tidak asal bebas. Tidak asal bebas, ya. Karena mungkin kita lihat konteksnya juga ya, Mas. Iya. Dengan demikian, saran saya begini teman-teman sekalian. Nggak perlu takut siapapun yang menghalangi kebebasan kita kalau kita bertanggung jawab.
Tanggung jawab tertinggi kita adalah pada Tuhan. Jadi kalau Anda merasa benar, kenapa harus takut? Tapi kalau jelas-jelas salah, mengapa harus nekat gitu loh? Iya nggak? Kalau jelas-jelas salah, mengapa harus nekat gitu loh? Iya. Tapi mungkin itu juga menjadi dasar pemikiran teman-teman yang mempertanyakan Pancasila juga, Mas. Gimana? Iya nggak sih? Jadi mereka dengan dalih bahwa ya kalau kita ini yakin kita benar, nggak usah takut sama pemerintah Indonesia, nanti mungkin kita akan dijebloskan penjara misalnya seperti itu. Begini ya, ada kan benar menurut diri kita sendiri, benar menurut kelompok kita, tapi benar menurut bangsa dan negara ini. Tapi ada benar yang sifatnya universal. Nah, tentu tokoh-tokoh yang sudah kapasitasnya negarawan itu tentu menganut kebenaran yang sifatnya universal. Bisa jadi yang pegang negara masih kebenaran kolektif, partainya, golongannya, agamanya belum mampu melepaskan diri dari jerat-jerat itu, sehingga atas nama negara dia melakukan pemaksaan kebenaran. Kalau sebagai negarawan tentu harusnya sudah melampaui batas-batas ego kelompok itu. Tapi sebaliknya juga mereka yang menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran, ingat juga yang lain juga menyuarakan yang sama. Jadi jangan memaksakan juga kan. Kita hidup bersama. Iya. Bagaimana sebetulnya nilai dalam Pancasila itu sendiri melihat ya tantangan perbedaan ideologi yang ditawarkan oleh mungkin tadi oleh pasar, oleh ideologi lain selain Pancasila. Bagaimana Pancasila membaca itu, melihat itu? Apakah yang kita lihat sekarang kan ya kalau berbeda ya maka kamu harus tahu konsekuensinya. Kita adalah sebuah negara hukum dan ya itu saja tadi itu. Tapi sebetulnya Pancasila itu sendiri seperti apa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di perbedaan cara pandang, perbedaan mungkin ideologi tadi. Ya. Oke, kalau mau dijawab serius, ada jawaban serius, ada jawaban guyon itu. Kalau jawaban guyon, ya kalau jawaban guyon, pertanyaannya Pancasila lahir. Hati-hati loh menganalogikan dengan lahir. Ya. Kelahiran itu nanti suatu saat ada pertumbuhan, perkembangan, terus penuaan dan kematian. Iya enggak? Aduh, ya, saya koreksi. Iya enggak? Kalau analoginya itu, iya enggak? Kalau penggalian, tadinya terkubur, kemudian digali. Setelah digali, sekarang dibumikan. Dibumikan malah dipendem lagi, dikebumikan. Ya, padahal dibumikan itu tadinya terlalu melangit, terlalu abstrak, seolah-olah pikiran yang jauh di atas, sekarang dibumikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau dalam konteks itu sebenarnya menurut saya begini, Pancasila itu menjawab apa? Itu kan dibalik ditanyakan, Pancasila itu kan kepribadian bangsa kita. Jika dihadapi dengan masalah seperti ini, bangsa ini menjawab seperti apa? Kan gitu. Ada jawaban ideal, ada jawaban yang real. Contoh konkret, kemarin pemerintah awal-awal social distancing ya. Saya waktu itu guyonannya gini, kok kita makhluk sosial, orang Indonesia yang suka bergotong royong kok malah dibatasi sosialitasnya ya? Setahu saya itu sosial fisik, ada apa? Physical distancing. Jadi apa pengaturan jarak fisik agar kita terhindar dari apa penularan. Loh, hal yang sangat beda kok dianggap sama itu. Artinya begini, ide-ide lain itu masuk akhirnya memperkaya juga konsepsi bangsa kita ini. Jadi prinsipnya gini, Pancasila tidak selesai, tidak, tapi harus kita isi. Setiap generasi punya ruang tidak selesai. Iya, tidak, karena begini, yang prinsip-prinsip yang dasar-dasar selesai ya. Bahwa negara ini kita bangun atas dasar prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip kerakyatan, prinsip keadilan itu selesai.
generasi sekarang jangan mempermasalahkan yang itu. Tetapi ketuhanan yang bagaimana, kemanusiaan yang bagaimana, sampai keadilan yang bagaimana, ini setiap generasi memiliki hak untuk berpartisipasi, bahkan menciptakan tafsir ideologis dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila itu setiap generasi. Setiap generasi sesuai semangat zamannya ya, Mas ya. Iya. Cuma masalahnya gini, contoh paling konkret, sekarang kita diserang COVID ya. Terus apakah kita mempertahankan egoisme? Terus atau diperintah, jangan keluar rumah, jangan begini, jangan begini. Tapi fitrah kita itu kita pengen sholat berjamaah, kita pengen bersilaturahmi dan sebagainya. Nah, yang maunya kita dihadapkan pada tidak boleh, kan akan timbul solusi baru. Pertanyaannya adalah solusi itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut belum, gitu kan? Tadi kalau dilihat di televisi menarik itu, saking pengennya silaturahmi tiap rumah, akhirnya silaturahmi pakai drive-thru gitu ya. Pakai mobil keliling gitu. Setiap rumah cukup gini. Menarik itu. Artinya begini loh, kerinduan untuk bersosialisasi itu jelas ada. Cuma kemudian kita harus dibatasi agar jangan sampai menularkan penyakit, akhirnya menimbulkan kreativitas baru. Menurut saya itu menarik dan harusnya begitu. Setiap generasi punya tantangan zaman dan harus mampu menyelesaikan masalahnya. Tapi pertanyaannya, solusinya itu dalam kerangka bersama yang kita sepakati enggak? Gitu. Ya, oke, teman-teman. Mas Heri ini kan memang pakarnya ya. Jadi memang mungkin ada bahasan-bahasan yang lebih filosofis gitu ya. Dan bikin kita memang mikir gitu. Oke, Mas, ini kita ngomongin soal generasi muda gitu ya. Beberapa teman sudah gabung di sini dari teman-teman milenial. Bagaimana kita teman-teman milenial ini bisa menjadi agent of change, Mas, dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsipnya, ketika nilai itu kan bicara tentang kebaikan, kebenaran, keindahan, kekudusan. Oke? Kalau sudah begitu, sekarang teman-teman bebas kok bergerak. Apa yang dianggap sebagai sesuatu yang baik, apa sebagai sesuatu yang indah, apa sebagai sesuatu yang benar, apa sebagai yang kudus. Cuma masalahnya itu jangan untuk dirinya sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Itu kelompok. Tapi jangan berhenti di kelompoknya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Nah, kita sebagai bangsa. Tapi kita juga bangsa yang bukan bangsa yang kerdil. Kita berada di taman sari bangsa-bangsa di dunia. Bagaimana dengan umat manusia yang lain? Tapi manusia itu hanya satu makhluk. Masih ada makhluk yang lain. Nah, kalau sudah teman-teman sudah memikirkan itu, tentu teman-teman sudah bisa melakukan sesuatu kan. Akhirnya intinya jangan terjebak kepada keegoan, casing, yang kaleng-kaleng, yang hanya mengejar tampilan, like dong, subscribe dong, dan sebagainya. Tapi kosong. Tapi untuk sekarang mau nggak mau Pancasila harus menggunakan itu kan, Mas. Iya, tapi dalam diskusi akademik kan ada kebenaran epistemologis dan kebenaran sosiologis. Artinya yang bisa diterima masyarakat belum tentu baik, belum tentu benar. Tapi yang benar juga belum tentu diterima masyarakat kan. Tugas akademisi, tugas para inspirator kan mengarahkan ke arah yang lebih baik, lebih benar kan. Iya. Jadi kita tetap boleh berekspresi ya, Mas ya. Iya, bebas kok, bebas. Justru harus kreatif kan. Harus kreatif. Masalahnya gini, dulu kalau kita pelatihan kreativitas dan sebagainya, itu mudah sekali. Intinya asal beda, itu sudah kreatif. Cuma masalahnya ada norma lain yang mengikat itu.
ya asal beda, asal terkenal itu mesti kreatif. Cuma masalahnya supaya terkenal, kencingnya aja Ka'bah mesti terkenal, ya kan? Artinya ada norma lain yang selain terkenal. Jadi norma kebaikan, norma kekudusan. Jadi kalau sudah terikat seperti itu, teman-teman tentu akan sebenarnya bebas berekspresi dan harus berkreasi. Itu. Iya. Oke, ini teman-teman ya pesannya Mas Heri ini kita tetap harus berekspresi gitu ya, tidak ada batasan untuk kita berekspresi ya Mas ya. Tapi sebetulnya gimana sih kan kita membatasi ekspresi itu kok sekarang kan teman-teman kaitannya dengan narkoba ya Mas ya. Iya, anak muda itu ya di dunia ya semaksimal mungkin gitu ya diekspresikan sebagai diri yang merdeka gitu. Bahkan sekarang ada yang namanya ada legalisasi ganja. Iya, ini kan menjadi tantangan kami di Badan Narkotika Nasional. Nah, bagaimana dari sudut pandang Pancasila melihat kebebasan berekspresi itu, Mas? Ya. Oke. Di satu pihak tentang narkoba misalnya ya, itu kan bukan satu hal yang terpisah dari sistem yang lebih luas. Artinya begini, misalnya ya, pertanyaan kritisnya adalah, kenapa Indonesia kebanjiran narkoba? Ibarat Anda menutup pintu-pintu, tetapi kalau banjir itu tetap akan, artinya memang desainnya memang arah banjir itu diarahkan ke rumah Anda. Dengan menutup pintu, menutup jendela, kira-kira pintu dan jendela ini akan kuat nggak? Kalau banjir itu tetap diarahkan ke tempat Anda. Jebol, Mas. Tentu nggak akan kuat kan? Nggak akan kuat kan? Nah, artinya begini, dalam skenario besar, kenapa Indonesia kebanjiran narkoba itu masalah tersendiri. Satu, oke. Ketika sudah banjir itu sudah tidak terhindarkan dan ada yang kena korban, ya kan? Mesti yang paling urgent mendesak adalah penyelamatan dulu. Tetapi ketika ada yang lain yang belum kena korban, tentu paling masuk akal adalah agar jangan sampai dia masuk kawasan banjir itu kan. Yeah. Nah, ya pertanyaannya adalah apa benteng-benteng yang bisa mengatasi itu? Ya kan? Ada benteng keluarga, ada benteng budaya, ada benteng agama gitu. Ada benteng pendidikan. Idealnya semuanya itu menyatu ya. Keluarganya di sana ada budaya, ada pendidikannya, ada agamanya gitu kan. Ya kan, tapi kalau main-main sendiri ya masjid main sendiri, rumah main sendiri, sekolah main sendiri ya nggak menyatu kan. Nah, oke, tentu semuanya itu berkumpul di keluarga. Kemudian bagaimana di lingkungan yang lebih luas dan sebagainya. Tapi pertanyaannya gini, mengapa banyak yang kena narkoba? Karena mereka punya masalah dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dan ketika mau menyelesaikan masalah, orang yang ada di sekitarnya malah nambah masalah gitu kan, gitu sumber masalahnya. Jadi kalau jujur, mereka itu sumber masalahnya itu mungkin ya memang karena kebutuhan, tapi di lain pihak sebenarnya adalah kalau ditanya jujur sebenarnya mereka tidak ingin tergantung kan? Tetapi sudah terlanjur. Saya kebetulan saya sebagai coach ya, coach ESG itu. Ada beberapa yang memang sudah mengaku ke saya, tapi sumber masalahnya sebenarnya apa? Iya memang keluarga, budaya, dan agamanya rapuh. Kalau begitu bisa dibalik kan? Benteng-benteng tadi itu. Jadi penguatan keluarga, penguatan budaya, penguatan agama, itu menjadi benteng yang efektif. Ya, menarik sekali Mas Heri. Silakan Mas. Ya, saya mau nanyain soal ini Mas, karena legalisasi ganja ini sebagai arus besar yang kita rasakan sekarang Mas. Indonesia sebagai produsen ganja itu seolah-olah menarik ini sebagai sebuah ya budaya Indonesia, dan dengan banyak dalil sudah terbukti menyembuhkan sebagainya. Memang dari sisi penelitian dan dari sisi
sisi hukum kita belum bisa untuk melegitimasikan itu. Nah, menurut Mas Heri nih, bagaimana teman-teman yang berekspresi secara bebas dan ingin memperjuangkan legalisasi ganja ini dari pandangan Pancasila, karena mereka selalu melihat, loh kita ini adalah secara turun-temurun ganja ini adalah warisan nenek moyang kita gitu, dan memang sudah terbukti bermanfaat gitu. Bagaimana Mas Heri melihat tema legalisasi ganja itu? Oke, pertanyaannya begini, kalau pertanyaan ideologis kan, mereka itu menyuarakan nuraninya, yang itu untuk kepentingan anak cucunya, atau mereka dibayar untuk kepentingan sesaat. Ya kan, saya tidak terlalu yakin bahwa itu hati nurani yang main. Bahwa dia bertarung, berjuang itu, ini demi anak cucuku nanti, biar mereka bisa menikmatinya, kan gitu kan? Iya nggak? Artinya begini, ada pemikiran-pemikiran sesaat yang itu dilegalkan. Sementara ada kepentingan-kepentingan yang jauh ke depan, itu yang dilupakan. Maka saya sering menggoda teman-teman, misalnya wartawan ya, kalau wawancara saya kadang-kadang jadi wawancara. Karena pertanyaan saya gini, apa kamu ikhlas tiap hari mewartakan keburukan, artinya the bad news is good news. Apa kamu itu yang kamu investasikan untuk cucu-cucumu nanti, pada akhirnya kita menjadi gedibal, menjadi kuli, menjadi negara yang powerless itu, gara-gara itu yang tulisan-tulisanmu terkumpul dengan tulisan-tulisan yang lain menyatu bahwa kita itu nggak bisa apa-apa, kita itu powerless terus, kita itu powerless, kita itu apa, dan itu investasi dari tulisanmu. Akhirnya mereka ketawa juga ya. Saya tahu bahwa kau sebenarnya tidak independen. Hal yang sama pertanyaan saya, mereka yang menyuarakan itu independen enggak gitu loh. Itu memang dia perjuangkan sebagai sebagai bagian dari jihad dia untuk anak cucunya nanti. Kok saya nggak yakin. Kalau begitu maka dalilnya jelas sekali. Kebenaran itu harus ditegakkan dan itu tidak akan runtuh oleh kebatilan, kan gitu. Luar biasa ya teman-teman ya. Setelah kesana kesini mengikuti banyak seminar diskusi, baru sekarang udah dapat jawabannya Mas Heri. Oh, iya. Iya, karena memang soal legalisasi ganja ini ya menjadi PR besar kita Mas Heri. Dan gerakannya semakin masif, semakin menjadi semacam ya, karena mereka masuk ke teman-teman mahasiswa, kemudian ya akademisi, sehingga ini juga menjadi bahan kita. Mas Heri, terima kasih banyak kok untuk diskusi malam ini. Pertanyaannya gini loh, kita mau menggunakan analisis apa untuk menganalisis situasi sosial politik ya? Kalau analisis kiri kan jelas, apa yang manifest itu sebenarnya apa yang laten disembunyikan itu kan harus kita ungkap. Manifestnya kan begitu kan, dengan jargon-jargon bagus-bagus, labeling yang bagus-bagus itu kan. Tapi orang akademisi kan, orang ideologis kan tentu akan bertanya, sebenarnya di balik itu yang disembunyikan itu apa? Kepentingannya itu apa? Di balik itu siapa yang membiayai dia itu loh. Siapa yang membiayai dia? Yang saya khawatirkan adalah sekarang ini kita hidup di negeri seolah-olah ada yang mengendalikan namanya BNN. Seolah-olah ada yang melegalisasikan. Seolah-olah jadi kita hidup di negeri seolah-olah. Nah, kalau itu terus-menerus kan stres kita. Maka begini, teman-teman BNN juga menurut saya akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Menurut saya, ya harus menyatukan dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Kekuatan yang lebih besar itu apa? Ya hati nurani rakyat itu.
karena itu suara Tuhan. Nanti dengan demikian mampu menaklukkan makhluk jadi-jadian yang bernama negara ini yang kadang tidak sadar disetir oleh mereka yang memberi makan, mereka yang sedang berpuasa. Ya. Oke. Ya. Teman-teman silakan, Mbak Lestari mungkin mau bertanya. Aku mau tanya Kak. Oke, silakan. Silakan kita tunggu ya teman-teman. Ini ada buku-buku humor nanti tak kirim Siap. nanti. Oke. Terima kasih Mas Heri. Nanti teman-teman yang bertanya akan mendapatkan kiriman e-book dari Mas Heri dan juga masker dari BNP DIY. Oke, jika tidak ada mungkin kesempatan bagi Mas Heri untuk closing ya Mas ya, karena kita memang cuma 1 jam ini Mas. Monggo silakan. Begini teman-teman sekalian, negara ini dibangun oleh para pendiri negara. Dan pada akhirnya nanti Andalah yang harus meneruskan estafet itu. Tapi sekarang ini tampaknya terjadi keresahan di kalangan orang tua. Karena mereka akan mewariskan pada Anda, tapi Anda dilihat masih senang bermain-main dengan harimau atau dengan singa. Yang Anda anggap lucu, yang Anda anggap imut-imut, dan Anda merasa hebat bermain-main dengan itu. Bahkan Anda tidur-tiduran di situ. Kemudian dipotret, di like and subscribe gitu. Orang-orang tua menyadari itu suatu bahaya yang besar sekali. Gimana negara ini kepemimpinan mau kita wariskan pada mereka seperti itu. Sementara teriakan orang-orang tua itu Anda anggap, teman-teman muda mengatakan itu jadul. Anda nggak ngerti nikmatnya bermain dengan singa. Anda nggak ngerti nikmatnya di like banyak orang, begitu loh. Nah, dari situ saya melihat masalah besar bangsa ini adalah satu, generasi muda tampaknya harus merumuskan ulang masalah bangsa ini itu apa. Kemudian yang kedua, bagaimana melanjutkan cita-cita yang meletakkan dasar bangsa ini. Kalau sudah itu, mereka generasi muda mesti akan bisa menjawab apa jawaban mereka atas problematik bangsa ini, sehingga ke depan menjaga Indonesia ini menjadi lebih merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mungkin pesan saya itu saja, dan mungkin ini seperti wasiat orang tua. tapi itu tadi yang orang tua yang agak khawatir dengan permainan anaknya. Tentu itu karena sayang, bukan karena egois. Mudah-mudahan Mas, ya. Oke, silakan. Ini masih ada pertanyaan, mungkin mau dijawab dulu, Mas. Ya. Pak Heri, kenapa ya banyak di kalangan public figure menyalahgunakan narkoba? Apakah akan memberikan dampak bagi masyarakat ini? Mereka adalah public figure. Intinya kuncinya itu tadi loh, budaya dan agama. Pertanyaan saya, budayanya mampu nggak membentengi itu? Ternyata budaya yang dikembangkan adalah budaya yang kaleng-kaleng, budaya yang penampilan, bukan budaya kejujuran, budaya kesederhanaan, budaya yang lebih alamiah. Satu. Kedua, agama. Agamanya agama yang dikembangkan yang kemunafikan. Jadi antara ucapan, keyakinan, dan tindakan nggak sinkron. Kalau dengan komunitas sana aku seperti kamu, kalau di komunitas ini aku seperti kamu juga. Jadi yang terjadi adalah kemunafikan. Nah, kalau budayanya budaya yang seperti itu, kemudian agama yang dikembangkan sebenarnya kemunafikan, namanya narkoba, namanya kecelakaan, itu tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu, itu kebetulan lewat narkoba. Yang lain mungkin nanti itu kriminal kok. Yang lain mungkin kecelakaan. Jadi Oke. Terima kasih Mas Heri. okay. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga ilmunya. Kapan-kapan lagi Mas Heri ya. Okay. Oke, terima kasih Mas Heri dan teman-teman juga.
mau nanti yang sudah bertanya silakan ditulis siapa yang berhak mendapatkan gift dari kami. Dan akan saya tutup dengan pidato Bung Karno pada sidang PDIPKI hari ini. Alangkah banyak macam agama di sini. Alangkah banyak macam golongan di sini. Alangkah banyak suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran agama, suku-suku dan lain sebagainya itu. Jikalau tidak diberi dasar yang mereka bisa bersama-sama berpijak di atasnya. Dan itulah saudara-saudara Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.